Halo teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool. Cool J cool. Oke guys, ini sekarang lagi 2159 ya. Mari kita lihat bentar lagi ya. Akan naik Tita seharusnya ya. Tita yang akan naik hari ini ya. Jadi mari kita coba lihat. 2159 lagi siap-siap ya, seperti kemarin lah ya. Ini karena ya teman-teman minta terus ya, jadi aku coba ini 3 hari berturut-turut aku naikin konten setiap hari. Nggak pernah terjadi seperti ini loh. Ini mungkin spesial gitu ya. Mari kita coba lihat. Masih mungkin 20 detik kali ya. Sekarang waktu Indonesia jam 22, jam 10 malam. Wah, naik! Dodong, barusan naik. I know you got that boom. Wow. Oke, ya sudah naik nih. Ini udah 55-nya naik ya. Nah, kalau aku cuma naikin konten hari ini yang seperti ini juga kurang dong waktunya kan. Waktunya mungkin terlalu pendek lah ya. Jadi aku hari ini coba mencari tahu lagi, dan mungkin bisa aja teman-teman yang di sini pasti lebih tahu daripada aku kan. Jadi mungkin sudah tahu bahwa ya selanjutnya kayak seperti gimana, mungkin pasti tahu lah teman-teman. Kalau sudah tahu yang pas hoodies keluar pasti tahu ya. Nah, aku menemukan beberapa info. Mungkin 2 info kali ya. Nah, pertama ya, bukan 2. Mungkin aku bicarakan 3 hal saja ya. 3 hal saja secara cepat ya, jangan terlalu lama. Oke, aku omongnya terlalu lama kali ya. Nah, pertama, kita akan coba bicarakan yang perjalanan yang sekarang ya. Nah, kalau misalnya kita bicarakannya ya, yang sebelum pas launching yang hoodies gitu ya, aku coba cari tahu nih. Nah, kalau hoodies kan rilis pada tanggal 19 Mei. Nah, kemudian Got That Boom ini kan rilis yang pertama teaser itu bukan, yang akan rilis pada tanggal 4 November ya. Nah, kalau untuk teaser itu pada saat hoodies itu tanggal 10 Mei, artinya 9 hari sebelum, ya kan? Terus kali ini juga dia launchingnya itu tanggal 26 Oktober, di mana 9 hari sebelumnya untuk keluar album single kedua yang Got That Boom gitu kan. Nah, hanya urutannya aja yang beda, dan aku masih senang banget karena aku senang sekali aku tebakan aku benar gitu ya. Nah, mungkin aku nggak janji lagi tebakan aku itu akan benar atau tidak ya. Jadi jangan berharap tebakan aku itu akan benar lagi. Jangan-jangan kalau misalnya tebakan aku sekali lagi, ini aku mendingan jadi dukun ya kan. Jadi ya apa yang aku coba bicarakan gini. Nah, dari tanggal 10 Mei, kemudian sampai tanggal 14 Mei, itu sampai terakhir yang Dennis, yang pada saat hoodies, mereka keluar. Ya kan, teasernya keluar. Kemudian apa yang keluar adalah pada tanggal 18. 1 hari sebelumnya itu yang keluar apa? Bukan teaser, tapi interview, komen lah ya. Komen dari yang kesan-kesan dari si komposernya. Komposer itu yang si Melanie Fontana. Dia bicarakan sesuatu waktu itu ya mengenai lagu, karena dia sebagai untuk membuat irama lagu ya. Kemudian tanggal 19 rilis, ya kan? Nah, kali ini hari ini sudah keluar Tita yang sebagai terakhir. Hanya direct mereka switch ya, seperti apa yang kita sudah lihat ya. Nah, berarti apakah tanggal 3 November mereka akan buka semacam apa yang membuat komposernya itu, apakah akan ada interview lagi? Penasaran kan? Nah, terus aku coba cari tahu nih. Kalau untuk ini memang sesuai dengan kayak seperti yang awal, seharusnya begitu. Tapi aku berharap sebenarnya ya, ini kan sebenarnya masih ada beberapa hari nih. Hari ini tanggal 29 ya. Tanggal 29 keluar, berarti tanggal 30, tanggal 31, 1, 2, 3. Masih ada 5 hari kan ya. Ya. Masih ada 5 hari ya. Ini kalau misalnya kalau Korea sih tanggal 30 ya. Berarti kan tanggal 31, 1, 2, 3. Ada 4 hari nih. Ya kan? Anggaplah tanggal 3 itu ada komposer yang mungkin interview atau apa, nggak tahu ya. Tapi kalau ada perbedaan, harapan aku
Ini bukan tebakan lagi ya, tapi harapan aku adalah kalau bisa besok itu bukan hanya teaser buat untuk per member, karena per member kan udah selesai nih. Ya berbeda dengan yang sebelumnya. Alangkah baiknya itu besok itu keluarlah teaser itu yang semua 5-5-nya yang muncul. Gimana? Bukankah bagus ya? Daripada kita kosongin 3 hari, ya kan? Ya kemudian ini ya sebenarnya ya nggak tahu ya masukan atau mungkin harapan aku lah, ya kan? Dan kemudian kan kalau setelah launching kan biasanya yang secret number pun mereka memberikan suatu reaction videonya mereka sendiri kan. Nah ini yang mungkin pertama aku ingin bicarakan, karena tren dengan ini alangkah baiknya itu di antara yang 3 hari yang kosong itu mereka bisa memberikan suatu tambahan teaser atau sesuatu biar orang lebih penasaran lagi, atau behind cut atau mungkin sedikit wawancara membernya itu, jadi mereka selingin, jadi semua teaser cut 5-5-nya itu besok masukin, keesokan harinya itu mungkin dua part mereka dibagi, jadi mungkin 2 atau 3 orang mereka ada suatu wawancara atau sesuatu gitu, mungkin aku ya harap sih begitu, jadi setiap hari ada isi sampai keluar gitu kan. Nah kemudian hal kedua, aku coba cari tahu nih, tadi aku menemukan untungnya. Jadi kalau kita di sini lihat ya, aku showing kayak seperti layar aku lagi ya. Di sini ada dalam bahasa Korea secret number, kemudian dia ada label. Nah di sini dia menceritakan bahwa sebelumnya itu ada who this, kemudian di sini ada mengenai Got That Boom. Apakah teman-teman sudah menemukan atau tidak? Ini memang yang situs Korea sih ya. Nah jadi di sini ada track list. Nanti akan di sini informasi bahwa tanggal 4 November itu akan mereka luncurkan. Kemudian mereka ada seperti mungkin sebelumnya ya, yang singlenya Who This. Di sini bisa lihat bahwa mereka ada 2. Title-nya itu ada Got That Boom. Kemudian yang kedua ada lagu lagi nih. Ya pas awalnya kan ada gaya-gaya Who This yang dance. Kemudian juga ada yang sedikit lebih santai, lagunya itu ada Holiday kan. Nah, sekarang ada lagu Got That Boom, kemudian juga ada judulnya itu Privacy, ya, Privacy. Jadi kalau kita lihat, kalau untuk Privacy, kalau kita bicarakan Privacy duluan, Privacy itu komposernya sama yang pembuat lirik itu kayaknya sama. Jadi namanya yang Bagunu sama Inan, mereka membuat lagu. Jadi yang membuat Holiday sebelumnya itu mereka membuat lagi lagu yang Privacy. Ya, ini memang gayanya yang seperti yang pas singlenya Who This, ini berbeda dengan Got That Boom-nya ya. Kalau Got That Boom, pasti penasaran Got That Boom yang sebagai title-nya. Ini komposernya namanya itu Frankie. Mungkin bahasa mungkin mereka itu mungkin Franci gitu kali ya, Franci kali ya. Kemudian ada juga Shark ini juga yang membuat producing yang sebelumnya itu Who This itu yang producing adalah Shark. Kemudian yang komposernya itu kan sebelumnya kan Melanie Fontana, sekarang namanya Frankie ini adalah aku coba cari tahu juga ya, nanti sebentar lagi aku tambah bicarakan, tapi Frankie ini kelihatannya orang yang membuat biasa EDM ya, electronic music. Jadi dia suka membuat EDM music dan juga dia pernah bekerja dengan yang beberapa orang yang memang terkenal. Nanti aku coba, di sini ada penjelasannya kan. Jadi di bawah ini akan terjemahkan. Dan ini orang kayaknya orang Brazil katanya. Aku nggak bisa menemukan banyak informasi mengenai dia, tapi dia kelihatannya yang seperti aku bilang yang EDM composer, tapi dia itu orang Brazil kayaknya ya. Nah, di sini coba aku terjemahkannya ya. Di sini ada penjelasan, ya kan? Penasaran kan? Kalau untuk mengenai Shark, yang ini orang Korea. Dia mungkin julukannya Shark, apa namanya? Ya, ikan hiu ya. Nah, dia ini juga aku coba cari informasi, tapi tidak ada banyak informasi, jadi tidak menemukan. Nah, di sini penjelasan aku coba bacakan gini. Di mana yang secret number ini akan meluncurkan single kedua, yaitu adalah Got That Boom, di mana yang mereka itu pernah mencapai 30 juta view, ya. Kemudian juga di sini tulisan bahwa mereka hot debut, secret number. Ini lagu titlenya adalah Got That Boom, mereka akan comeback.
Dan Gadebum ini adalah yang 5 member ini akan memberikan suatu performa yang benar-benar luar biasa, yang strong dan lebih lebih mencolok lah gitu. Mereka akan comeback pada tanggal 4 November. Kemudian di sini bilang yang single kedua adalah mereka sangat energetik dan kemudian juga mereka memperlihatkan ketertarikan mereka secara dengan confidence. Mereka akan balik dengan judul lagu Gadebum. Gadebum ini adalah genre-nya jenis lagu yang dimana EDM, kemudian house, dan juga hip hop. Jadi ada 3 macam ini yang mix. Jadi ini secara perpaduan yang 3 jenis musik dan juga katanya dance pop. Dance pop, tapi ini bisa memiliki suatu unsur yang bisa membuat kita itu dengarnya candu, ya. Jadi ada ketagihan dengarnya gitu kan. Nah, di sini yang bilang yang namanya Frankie ini dia itu pernah bekerja dengan yang artis yang terkenal, yaitu adalah Dr. Dre, di mana yang hip hop terkenal ya, Dr. Dre. Kemudian juga David Guetta. David Guetta itu kan famous DJ kan. Kemudian juga Tyga. Tyga juga banyak famous rapper ya. Kemudian Diplo, kemudian Kisah Cole, kemudian Sierra. Pokoknya ya sama mereka itu pernah bekerja sama. Mungkin dia salah satu produsernya atau apa gitu ya. Tapi aku benar-benar sebenarnya belum menemukan bahwa dia bekerja dengan mereka itu dalam lagu apa gitu. Belum menemukannya ya. Anyway, yang Frankie ini yang seperti orang itu. Entah nantinya mungkin tanggal 3 apakah ini akan ada wawancara atau enggak, aku nggak tahu ya. Kemudian juga untuk mengenai privacy yang lagu kedua itu adalah di sini tulis bahwa dibuat oleh yang komposer yang sama pada saat yang album pertama yang lagu Holiday. Kemudian juga bilangnya ini sangat berbeda dengan Gadebum di mana yang memiliki suatu energetik, tapi ini akan memiliki suatu ketertarikan sendiri lagunya. Jadi ini berbeda dengan lagu seperti Gadebum. Berarti mungkin sama dengan kayak seperti Hoodies dan Holiday kelihatannya. Ya, teman-teman kalau misalnya penasaran, ya mungkin bisa cari tahu ya informasi mengenai komposer dan sebagainya. Nah, kemudian hal ketiga aku ingin bicarakan adalah kalau aku lihat yang berita ya, berita itu selalu berbicara dengan bukan hanya Bain Entertainment, tapi juga selalu bilang Aldi Company, RD Company. Ya, jadi Aldi Company ini dia kelihatannya bekerja sama dengan Bain Entertainment. Nah, aku coba cari tahu Aldi Company ini sebenarnya apa sih gitu loh. Hubungannya mereka itu apa sih? Nah, sebenarnya Aldi Company itu kelihatannya yang si punya Aldi Company ini dia memiliki grup boy band. Kemudian juga kelihatannya Donkeys. Donkeys itu di bawah Aldi Company ini. Karena ada beberapa wawancara yang CEO-nya mereka itu wawancarai mengenai Donkeys juga pada awal tahun ini juga. Nah, sebelumnya yang Hoodies itu pernah ada berita bahwa irama musiknya itu ya, yang background sample-nya itu sangat sama dengan yang lagu Donkeys. Ya mungkin teman-teman tahu ya. Jadi sebenarnya Aldi Company itu kalau ini aja ditebakan lagi nggak sih? Kalau pemikiran aku ya, bukan tebakan lah ya, ini cuma hanya untuk pemikiran aja. Pemikiran aku adalah Aldi Company ini adalah mereka sebenarnya membuat semacam mungkin arranging ya, semacam composer atau mereka mempersiapkan untuk musiknya itu loh, kayak producing dan sebagainya gitu. Kalau untuk Bain Entertainment itu lebih ke menurut aku kayak marketingnya, dan juga mereka memang label, jadi mereka memang bisa memproduksi lagu. Tapi mungkin Aldi Company ini adalah mungkin bidang mereka lebih ke producing atau gimana. Kalau menurut aku sih begitu. Sorry, ada bunyi mic ya. Jadi menurut aku sih mereka mungkin lebih ke untuk producingnya gitu loh lagunya. Tapi aku nggak tahu karena kalau aku lihat kalau Bain Entertainment sendiri kan didirikan pada tahun 2016, tapi yang si Aldi Company ini adalah pada 2017. Tapi memang CEO-nya berbeda. Tapi aku nggak tahu ini hubungan mereka seperti apa. Tapi anyway ya mereka memang juga entertainment company. Jadi berdua itu kelihatannya bekerja sama di sini. Anyway, jangan lupa subscribe dan like. Annyeong.